Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Terus sekarang kita pindah nih ke jauh di dalam gua saat ini. Tuan Iblis. Dan di dalam akhirnya kelihatan tuh orang yang sedang diikat tuh orang misterius. Orang yang diikat berkata 236. Nggak cukup. Hah? Siapa 3 orang ini? Kuming menjawab, mereka adalah 3 bawahan laki-lakiku yang paling setia dan kuat. Oh begitu ya. Kalau begitu, maka jadilah pengorbanan untukku. Hah tuan? Diam. Lalu ketiga orang itu langsung diserap oleh si Tuan Iblis tadi tuh. Tuan Iblis, jangan khawatir, aku telah pulih 40% dan keempat rantai ini gak lagi jadi masalah untukku. Dan dengan mudah dia menghancurkan rantainya. Kau sangat pintar. Alasan kenapa aku tidak menghabisimu karena aku sangat bahagia sekarang. Kuming berkata, saya tidak ingin api yang aneh. Tolong jangan salah paham tuan. Saya khawatir itu akan direnggut oleh orang lain. Pemilik api yang aneh ini di masa lalu meninjuku dari benteng Pahuang. Meskipun aku dijebak olehnya, tapi dia tidak merasa enak. Sekarang aku takut dia akan diracuni sampai mokat olehku. Sehingga nggak ada pemilik api yang aneh ini. Jika aku menelannya, aku khawatir kekuatanku meningkat pesat. Ghost Sword Beast, keluar. Kau punya makanan enak lagi. Sekarang kita pergi di saat yang sama di pedalaman gua. Tengkorak ini berkata, kalian lihat, benda di dahi tengkorak itu adalah Hartiansin. Oh, bukan, masa tengkoraknya ngomong, gak mungkin dong. Ini bubble text-nya salah nih. Pasti bubble text-nya ke si Putri harusnya. Kalian lihat itu, benda di dahi tengkorak itu adalah Hartiansin. Kau bantu aku dapatkan benda ini, lalu aku akan memberitahumu lokasi spesifik api yang aneh. Cingyun merespon nih, pertama kau beritahu dulu lokasi api yang aneh itu. Si Putri bertanya, kenapa? Apa kau gak percaya padaku? Cingyun menjawab, iya, aku gak percaya padamu. Si Putri menjelaskan nih, apa kau lihat dinding itu? Itu adalah penghalang dan api yang aneh disegel di dalamnya. Selama kau mengambil Hartiansin, larangan dengan sendirinya akan terbuka. Selain itu, kenapa aku harus berbohong kepadamu? Apa gunanya aku berbohong padamu? Lalu Taoliu maju. Cingyun, dia seharusnya nggak berbohong. Biarkan aku aja yang melakukannya. Terus Taoliu langsung maju. Di sini si Putri agak sedikit smirk. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Bahasa Indonesianya tuh kayak sedikit tersenyum jahat lah. Taoliu, hentikan! Terus pas mau diambil, tenang aja. Aku enggak. Saat dipegang, Taoliu kebakar dan Taoliu langsung hilang, langsung mokat. Singhai Loyao. Apa yang dikatakan buku kuno itu ternyata benar. Tetapi untungnya, terakhir kali aku merasakan sesuatu yang salah dengan tulang ini. Aku nggak bisa membiarkannya begitu aja. Terus akhirnya jatuh. Hartiansin ternyata sangat membutuhkan pengorbanan supaya bisa digunakan. Dan kali ini Cingyun tambah ragu-ragu, langsung maju dan menyerang ke arah si Putri. Dan si Putri terserang sampai terhempas ke tembok. Sialan kau, si Putri membalas. Hah? Kenapa? Apa kau ingin menghabisiku? Dan di sini si Putri menggunakan skillnya nih, menyentuh tubuh dari si Cingyun. Dan Cingyun langsung terhempas mundur. Ini adalah, ternyata si Putri mengaktifkan api nih guys, skill api.
Ini 3 api yang aneh. Hah, api yang aneh ini sebenarnya terintegrasi dengan Heart Yansin. Kau Tong berkata, jabingan ini, wanita ini sudah menipu kita dari awal. Kau akui, kau yang memang kuat. Tapi kau bukan lawanku. Setidaknya untuk saat ini. Qingyun membalas, kita lihat aja nanti. Dan Qingyun menggunakan pedangnya langsung maju menyerang. Tapi si putri dengan mudah menahan pedangnya. Si putri berkata, aku berkata kau bukan lawanku. Dan juga aku nggak akan menghabisimu. Apa kau masih tetap bersikeras? Lalu Qingyun mengaktifkan skill Thunder Sword dan memunculkan beberapa klon. Ada 1, 2, 3, 4. Dan keempat klon itu langsung menyerang ke arah si putri. Tapi dengan mudah langsung dibakar semuanya. Dan dengan cepat si putri langsung maju ke arah Qingyun. Dan Qingyun langsung dihajar dan terlepas mundur. Guru, saudara, putri berkata, jangan khawatir, dia baik-baik aja. Lagi pula, aku tidak akan membiarkan dia mokat. Lalu akhirnya keluar tuh guys, monster yang tadi tuh yang dipanggil sama si Tuan Iblis tadi. Nah, akhirnya datang. Tujuan Akademi Xinghai adalah untuk menemukanmu. Tetapi aku ingin lihat siapa sebenarnya dirimu yang telah membuat ayahku harus menghabisi ibuku. Di situ Tuan Iblis kan datang bersama Kuming. Kuming berkata, Xinghai Luoyao, kau benar-benar memurnikan 3 api yang aneh. Jika kau melakukan itu, kekaisaran Xinghai akan jatuh ke dalam situasi yang buruk. Si putri membalas, apakah kau berpikir bahwa jika aku tidak memurnikannya, kekaisaran Xinghai akan baik-baik aja? Sungguh naif. Dan dengan cepat, si putri pun langsung maju dan akan menyerang. Apa kau iblis? Apakah kau putri boneka itu? Kau bahkan merebut 3 api yang anehku. Xinghai Luoyao, kau sangat berani. Dan mereka berdua beradu serangan. Dan si iblis langsung menghajar si Luoyao, si putri. Apa kau gak takut bahwa aku akan menghancurkan kekaisaran Xinghai-mu? Omong kosong. Kalau begitu, aku akan menghabisi ayahmu. Si putri membalas, bunuh aja. Kalau kau bisa menghabisinya, aku akan sangat berterima kasih padamu. Si iblis merespon, bagus sekali. Karena kau telah mengambil 3 api yang aneh, maka aku akan memenggal kepalamu dan mengambil apinya kembali. Ini sedikit background check nih guys. Perkenalan. Iblis ini, dia namanya Queenie. Dia ada di urutan ke-11 dalam daftar benteng Pahuang. Dijuluki Raja Iblis, roh seni bela diri ganda. Kekuatannya tidak diketahui, dalam kurung telah dikembalikan ke alam Wuhangqing. Di sini Queenie menggunakan sebuah pedang dan menyerang ke arah si Tuan Putri. Mati kau! Dan si Tuan Putri terkena serangannya dan terhempas sampai ke tembok gua. Dalam hati si putri, aku belum sepenuhnya paham kekuatan 3 api yang aneh. Jadi aku belum bisa melawannya. Aku harus kabur terlebih dahulu. Oh, kau ingin kabur? Dan di sini si Tuan Putri sat. Dan ternyata saat jalan ketemu sama Master Doomsday dan kawan-kawan. Hei, itu 3 api yang aneh. Apa itu ditelan manusia yang selemah itu? Sayang sekali. Ayo kejar dia. Baik tuan. Dalam hati Queenie, ternyata itu sekelompok manusia yang diubah oleh api yang aneh. Menarik, wanita itu sebelahnya juga diubah oleh api yang aneh. Ini adalah keberuntunganku. Terus ini monsternya keluar tuh. Berlendir gitu. Kuming berkata, aku adalah tangan kanan tuanmu. Jadi kau gak boleh memakanku. Makan aja orang lain kalau kau mau. Tapi pada akhirnya, dia pun juga dimakan harusnya ya. Lalu Qingyun menghampiri Kao Tong dan berkata, kau pergi dulu. Aku akan menyusul nanti. Kao Tong membalas, enggak, ayo kita pergi bersama-sama. Xiangce, ya guru, bawa dia pergi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik aja. Dan aku akan terganggu jika kalian ada di sini. Hah, saudaraku, biarkan aku membantumu. Tapi si Kao Tong dengan cepat langsung ditek dan langsung dibikin tidur. Udah sana, pergilah. Baik guru. Dan di sini Qingyun menggunakan pedangnya langsung maju dan menyerang monster yang memakan si Kuming tadi tuh. Qingyun menyerang bertubi-tubi. Binatang, kau cari mati. Lalu Qingyun di sini mulai menggila dan matanya mulai merah. Dan dia mulai terasuki oleh roh jahat. Dan melihat itu, si hewan ketakutan dan dikejar tuh oleh Qingyun. Cara merah. Dan akhirnya Kao Tong pun sampai di luar, digotong oleh Xiangce. Kao Tong bertanya, Xiangce, kenapa kau menjatuhkanku? BTW, saudara akan baik-baik aja kan? Xiangce menjawab, guru akan baik-baik aja. Udah, ayo pergi, ada sesuatu yang kuat datang. Dan di sini mereka pergi. Gak lama setelah itu muncul si Tuan Putri yang dikejar oleh si iblis atau Queenie. Luoyao berkata, setelah keluar dari pedalaman goa, aku bisa leluasa memakai kekuatan. Dan juga basis kultivasimu masih belum pulih. Apa kau pikir kau bisa melawanku sekarang, ha? Dasar iblis bodoh. Ini sekarang si Xinghai Luoyao menerobos nih ke ranah Wuhangqing. Jadi ranahnya sama kayak si iblis atau Queenie. Heart Yansin, inilah manfaat yang munculkan Heart Yansin untukmu. Itu awalnya milikku. Lalu tiba-tiba, akhirnya datang juga. Ini
ilusi tanpa distorsi. Tutup. Terus ternyata itu ada si Huan dan seseorang di belakangnya. Orang yang ini berkata, murid ini menyembah Raja Iblis. Lalu melihat Singhai Luoyao, dia bingung. Hah? Apa tubuh Xuan Yinmu hilang? Si putri menjawab, itu nggak hilang, tapi itu berevolusi menjadi tubuh Yan Xuan. Dan dengan cepat dia mengeluarkan roh bela dirinya, yaitu ular, seperti ular warna biru. Sungguh serigala bermata putih. Sial! Dan mereka berdua beradu serangan, dan si putri berhasil menahannya. Si putri berkata, apa yang kalian masih lakukan? Ayo lawan mereka bersama. Kita semua adalah api yang aneh. Jangan memusuhiku. Jika kita nggak bekerja sama, kau harusnya tahu apa yang akan terjadi. Si master berkata, kau urus ilusionis. Ingat, kunci untuk menghadapi ilusionis adalah mematahkan ilusinya. Baik tuan. Hah, cara merah. Cara merah. Akan kuhisap cara merahmu. Lalu si monster menyerang balik. Ho, kau berani melawan? Hei, jangan lari. Hei, si monster kabur. Hei, jangan lari. Aku akan menghisap cara merahmu. Dan di sini Qingyun menggigit monster yang tadi. Dan pelan-pelan Qingyun berubah tuh guys, seperti berevolusi dan menumbuhkan seperti sayap tapi tulangnya doang. Dan Qingyun semakin menggila. Aku ingin cara merah. Cara merah. Ini adalah Ternyata si Qingyun masuk ke pengikatan jenis ganda. Tangan semua meningkat, tapi di sini karena peningkatannya itu menyebabkan kerusakan pada gua. Dan akhirnya guanya pun runtuh dan menimbun Qingyun hidup-hidup. Dan menggunakan pedangnya, Qingyun langsung menyerang ke arah si monster. Dan kali ini mulutnya pun terbuka. Sekarang kita pun keluar. Singhai Luoyao benar-benar wanita yang kejam dan gak ada hati. Siapa yang tahu? Orang yang sedang di atas panggung yang pakai baju merah yang lagi berdiri berkata, melihat ayahnya akan meninggal secara tragis, seluruh orang aja gak peduli. Orang yang kanan berkata, jika Singhai Luoyao masih belum kembali, Kaisar Singhai akan mokat. Orang yang kiri menambahkan nih, seandainya aku memiliki anak perempuan seperti itu, akan kutampar dia sejak lama. Queenie berkata, sungguh malang sekali. Putrimu mengatakan bahwa kau bukan ayahnya. Jadi jika aku menghabisimu, dia tidak akan peduli. Kaisar membalas, semua salahku. Ini semua aku yang perbuat. Orang yang gendut tadi berkata, tapi setelah dipikir-pikir, orang-orang keluarga Kaisar itu sangat berdarah dingin dan kejam. Jadi sang Kaisar pantas mendapatkan itu. Selain itu, aku dengar bahwa dia menghabisi saudaranya untuk memenangkan tahta. Dan pada akhirnya, dia bahkan menghabisi istrinya sendiri. Lihatlah seorang Kaisar yang agung pada akhirnya. Dan ya, kelihatan lah ya gambarnya. Dan di sini, si putri ada di sebuah pagoda, ada di atasnya. Melihat kejadian itu, dalam hati si putri, aku harap kau tidak mokat. Dan aku juga berharap aku bisa melihatmu lagi di masa depan. Pada saat itu, aku adalah permaisuri, dan kau, rajaku, itu adalah kompensasiku untukmu. Sekarang kita pergi ke wilayah kekuasaan Kuil Iblis Xiang. Seseorang berkata, memohon kepada guru untuk menerima saya sebagai murid. Kita bisa lihat di bawah sini ada seseorang yang sedang memohon. Nah, orang di belakang tirai itu berkata, Xingming, bukankah semua orang di Xinghai-Yuan kembali ke benteng? Kenapa kau tidak datang ke tempat kecilku untuk bersenang-senang di kota kekaisaran? Saudaraku, jangan bermain-main denganku. Kekaisaran Singhai sudah tidak ada lagi, dan aku satu-satunya yang bisa melarikan diri. Saudaraku, jangan sedih. Aku hanya main-main aja. Bagaimanapun, kau menyelamatkanku saat itu. Nah, orang yang memohon berkata, ngomong-ngomong, basis kultivasi saudaraku telah meningkat lagi. Dan setelah reruntuhan, orang-orang mulai masuk ke dalam gua. Xiangqie bertanya, Kau Tong, guru seharusnya baik-baik aja kan? Kau Tong menjawab, tentu saja. Tulang saudara itu keras. Xiangqie melanjutkan lagi, lalu kenapa kita belum menemukannya? Setelah mencari selama sebulan, tiba-tiba seseorang berkata, Patriark, 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 Kekaisaran Singhai telah pulih, dan sekarang Xingming adalah Kaisar Singhai, dan Kuil Iblis Xiang menjadi pendukung kekuatan tempurnya. Apa? Xiangqie berkata nih, itu bukan urusan kita. Mari cari guru dulu. Saudara, apa kau di sana? Dan si bawahannya bingung tuh. Si bawahnya melanjutkan, Tuan Patriark, bukankah Kuil Iblis Xiang memiliki masalah dengan guru Anda? Dan Xingming juga. Xiangqie merespon, oh iya, kau benar. Tapi kita harus menemukan guru terlebih dahulu. Kau Tong menambahkan nih, saudaraku, jangan sembunyi. Aku tahu kau ada di sana. Sekarang kita pergi ke Xingming. Xingming berkata, Raja Kasim. Nah, orang yang hijau mungkin yang Raja Kasim ya, baju hijau. Ada apa tuanku? Xingming menjawab nih, sebagai seorang kaisar, seharusnya aku bersemangat. Seharusnya aku sangat bersemangat, tetapi aku gak memiliki kekuatan atau pengaruh apapun, sehingga aku harus melakukan segalanya. Si baju hijau merespon, Kaisar, jangan katakan lagi.
Jika itu sampai ke telinga Penatua Nasional, Xingming berkata, Penatua Nasional, dia lagi. Aku tahu, aku benci itu. Terus tiba-tiba seorang prajurit datang. Kaisar, Xingming berkata, sejak kapan seorang prajurit kecil bisa masuk dan meninggalkan tempatmu dengan seenaknya, ha? Si prajurit berkata, Penatua Nasional ingin menanyakan sesuatu tentang cara menangani Cao Yixiao. Si baju hijau berkata, Cao Yixiao tidak memiliki mata. Jadi habisi aja kalau kau ingin menghabisinya. Toh dia pantas mendapatkannya. Baik, kemudian saya akan melapor kembali ke Penatua Nasional. Kau tahu, aku masih nggak bisa mengatakan itu. Hah? Lalu tiba-tiba ada prajurit yang melayang. Dan itu dihajar oleh Qingyun. Hei, lancang kau, hadapi dia. Dengan cepat, dia pun maju nih si baju hijau. Dan dengan cepat, Qingyun langsung mencekik lehernya. Kau, siapa kau? Ye Qingyun. Hah? Ya itu kau. Itu benar-benar kau Ye Qingyun. Iya, ini aku. Kenapa? Ye Qingyun, kau menghabisi anakku. Kau menghabisi anakku. Tiancheng adalah satu-satunya ahli warisku, tapi kau menghabisinya. Ayo cepat, tangkap dia hidup-hidup. Di mana Xinghai Luoyao? Hah? Kenapa aku harus memberitahumu tentang keadaan keberadaan wanita? Tiba-tiba Qingyun udah berada di sebelahnya dan langsung menodong kepalanya. Di mana Xinghai Luoyao? Iya, akan kukatakan. Xinghai Luoyao pergi dari sini. Dan orang-orang di Xinghai-yuan juga pergi. Oh, mereka pergi. Qingyun berkata, tanpa diduga, aku telah koma sekian lama. Terus seseorang datang tuh yang botak. Di mana prajurit tadi? Hah, Penatua Nasional? Xingming berkata, Penatua Nasional, orang ini adalah Ye Qingyun. Kuharap Penatua Nasional bantu aku untuk menghabisinya. Orang ini tadi menghinamu karena kau sangat sampah. Jadi biarkan aku. Hah? Apa? Jamara, tahan. Hati jangan tergerak dan gak boleh gegabah. Tidak ada salahnya jika aku tidak gegabah. Jika hati bergerak, orang akan bergerak dengan gegabah. Itu akan melukai tubuh dan tulangnya. Si penatua berkata, ini sungguh kacau. Hatiku udah gak sanggup untuk menahannya lagi. Kau sampah, seluruh keluargamu juga sampah. Qingyun membalas, dasar gak tahu malu. Ruthless Sword. Dan dia pun langsung maju menyerang ke arah si penatua. Lambat, si penatua berhasil menahan serangannya. Ayo, blokir serangan itu untukku. Tapi ternyata kalung dari si penatua hancur dan meledak dan dia terhempas mundur. Semuanya, habisi monster ini untukku. Dengan cepat, orang-orang di sekitar situ langsung maju. Dasar monster, mati kau. Dan Qingyun menggunakan Thunder Sword Nine Dragon. Dan muncul tuh dragonnya dan menyerang orang-orang itu satu persatu. Penatua berkata, kau, apa yang ingin kau lakukan? Berkumpullah roh surga dan bumi sekarang. Si penatua memunculkan sebuah pagoda dan Qingyun saat menyerangnya tertahan oleh pagodanya. Pagoda iblis. Penatua Nasional berkata, monster pemberani, kau telah melakukan semua hal buruk dan dosa-dosa kau tidak bisa diampuni. Dan sekarang kau ingin menghabisiku dan orang-orang suci lainnya. Apa kau gak takut disambar petir? Dan Qingyun kali ini menyerangnya lagi, tapi tetap berhasil ditahan. Monster pemberani, jika kau gak ingin mokat, kau harus mundur sekarang. Tapi Qingyun gak ragu, dia maju menyerang lagi. Dan kali ini berhasil menangkap kepala dari si penatua. Dan si penatua pun langsung dihabisi. Dan Qingyun pun pergi ke keluarga Shang. Dan saat di sana, orang-orang dari keluarga Shang semua terbantai. Hah? Shang Tianma, keluarlah untukku. Tapi gak ada respon dari Shang Tianma. Bagi yang lupa, Shang Tianma itu raksasa yang gak punya kepala. Punya, tapi beda. Kebelah, apa pisah. Ya intinya itulah. Dan di sini ada seorang yang masih bangun tuh. Iya Qingyun berkata. Wah, matanya jauh banget. Mukanya Qingyun, cok. Dah, lanjut. Qingyun bertanya, apa yang terjadi pada keluarga Shang? Di mana Shang Che dan Cao Tong? Keduanya dibawa pergi oleh keluarga Murong. Dan juga ada sekelompok orang yang mengaku sebagai orang dari benteng Pa Huang. Qingyun berkata, kau istirahatlah dulu. Pil yang kau minum tadi dapat memulihkan cedera dan meningkatkan kultivasimu. Dan ini semua adalah pil mujarab. Jadi untuk para orang-orang keluarga Shang yang masih hidup, bergantung padamu. Aku harap kau bisa menyelamatkan mereka berdua. Sekarang kita pergi ke keluarga Murong. Dan ini si Murong, gue lupa namanya, intinya Murong lah. Jika bukan karena kau, bagaimana mungkin aku bisa gak punya tangan kanan? Jika bukan karenamu, bagaimana mungkin tanganku diambil oleh bijingin itu untuk berurusan dengan iblis? Bijingin sampah. Jika kau belum mokat, aku akan menghabisimu sekarang juga. Kalau kau tidak muncul, aku akan memegang tanganmu sekarang. Lalu aku akan melumpuhkannya. Terus tiba-tiba, siapa? Dan ternyata Qingyun ada di belakangnya dan langsung menamparnya. Dan dia pun langsung terempas ke rumah. Dan Qingyun maju lagi ke si Murong yang belum sampai tanah tuh, masih terbang dia.
ternyata kau dipegang dan dihantam ke tanah. Bukankah kau sudah mokat? Kau itu seorang pria atau hantu? Dan si Murong dihajar lagi. Di mana Cao Tong dan Xiang Jie? Ingin tahu keberadaan temanmu dalam mimpi, sungguh. Lalu Qing Yun menggunakan skill teknik Sky Eye. Cepat, katakan kau. Murong berkata, mereka dibawa pergi oleh tua muda Benteng Pahuang. Jadi aku gak tahu di mana mereka sekarang. Akan tetapi kau bisa tanya kepada saudara tua muda. Pria itu menyiksa jenius-jenius kota Xinghai di jalan pertama Xinghai. Sedangkan jiwa dari si Murong ada nih dilepaskan dari badannya. Kau, apa yang ingin kau lakukan pada jiwaku? Dan ternyata jiwanya dibakar. Hei, tunggu! Dan akhirnya Murong pun jiwanya hilang. Jalan pertama Xinghai. Dan sekarang dimension Murong sudah sama sekali tidak ada kehidupan. Nah, sekarang kita pindah ke sebuah tempat. Seseorang berkata, kekuatan jenius kota Xinghai hanya segini. Bagaimanapun, setelah 5 hari, kalian semua di sini akan jadi tak tersentuh di negara Chaoku. Mana lagi orang yang disebut jenius? Keluarlah. Jika tidak, kau dan kau. Nunjuknya anak kecil, Cok. Anak kecilnya bingung. Ayah, maksudnya apa ini? Si rambut kuning berkata, kalian berdua siap-siap untuk mokat bersama. Ayahnya berbisik, anakku, lari, cepat. Kenapa, ayah? Lalu tiba-tiba, apa kau pikir kau itu kuat? Itu hanya untuk menunjukkan dirimu di depan orang-orang yang tingkat kultivasinya tidak sebaik kau. Kau belum pernah melihat seseorang yang basis kultivasinya tak sebaik milikmu dan juga jauh lebih kuat darimu. Sungguh menyedihkan. Menurut pendapatku, kau 10.000 kali lebih lemah dari ayah ini. Kau hanyalah seekor semut. Si rambut kuning membalas, sungguh bodoh. Aku harap kau bisa bertahan selama beberapa menit. Bocah alam realitas yang. Dalam hati Qing Yun, jiwa bela diri tipe api. Mati kau! Dan dia melancarkan serangan api ke arah Qing Yun. Dan Qing Yun hanya menahannya hanya dengan satu jarinya. Dan jiwa bela dirinya diserap. Jiwa bela diriku! Dalam hati Qing Yun, api jenis apa yang tidak bisa kutangani? Hei, kembalikan itu padaku! Terus dengan cepat menggunakan jiwa bela dirinya, Qing Yun langsung maju. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Qing Yun membalas, tentu saja mengembalikannya padamu. Dan apinya dilempar dan dia pun terluka parah. Aku Pangeran Cao Kuo. Oke, Cao Kuo ya, aku panggil. Qing Yun berkata, apakah Pangeran Cao sangat terhormat? Katakan, di mana Xiang Jie dan Cao Tong? Mereka berdua dibawa pergi oleh saudaraku. Kau, bisakah kamu membiarkanku pergi? Nggak bisa. Tiba-tiba ada yang berteriak, berhenti! Saudaraku ada di sini. Dan muncul ada 3 orang yang menunggangi kuda ya harusnya ya. Nah, saudara dari si orang tadi tuh. Dan mereka adalah Cao Kang yang tengah ya. Yang tengah yang kudanya hitam, yang ireng. Dia adalah Cao Kang, seharusnya dia. Tua muda Benteng Pahuang. Orang yang kiri berkata, kau beri waktu 3 detik. Lepaskan dia. Jika tidak, tapi tanpa basa-basi, Qing Yun langsung menyerangnya tuh dan langsung menghabisinya. Qing Yun membalas, bagaimana kubalikan kata-katamu? Kau benar-benar cari mati. Dan orang ini berada di alam Wuhang Qing tingkat ke-1. Tapi Qing Yun dengan mudah langsung set dan langsung menghabisinya tuh. Ini gua sensor ya karena ada cara merahnya. Hei tuh, dia menghabisi Pangeran Cao dan menghabisi Wakil Kapten Cao. Itu sungguh kejahatan yang sangat besar. Akan kuhabisi kau. Dan mereka semua maju ke arah Qing Yun. Lalu Qing Yun memunculkan klonnya nih untuk berurusan dengan mereka satu persatu. Dan kebanyakan dari mereka akhirnya pun tumbang. Qing Yun berkata, majulah, kalau kau tidak maju, aku yang akan maju. Nah, terus nih si rambut merah turun nih. Dia di alam Wuhang Qing lapisnya kedua. Dia berkata, kenapa kau menyuruh tua muda untuk mengambil tindakan dengan sampah sepertimu? Biarkan aku aja yang maju. Thunder Sword. Si rambut merah menyerang, tapi Qing berhasil menahannya. Pedang buatan. Mustahil kau bisa menahan pedangku. Lalu Qing Yun menggunakan skill Ruthless Sword, teknik Sword Shadow, dan melancarkan beberapa serangan nih, beberapa pedang kan Sword Shadow, kaki bunshin, dan ke arahnya. Teknik Sword Shadow ini hanyalah teknik sampah, tapi saat dipukul-pukul, diserang-serang, shadownya bukannya habis malah nambah tuh jadi 4 sekarang. Si rambut merah kena serangannya, meledak dan akhirnya pun tumbang. Cao Kang berkata, jangan khawatir, kau telah menghabisi begitu banyak orang terkenal di negara Cao, dan semua orang yang terlibat denganmu akan mokat. Qing Yun membalas, ku beri kau 2 pilihan. 1, lepaskan Xiang Jie dan Cao Tong lalu pergilah. 2, kau akan mokat. Jadi kau adalah teman mereka berdua. Namun sayang sekali, mereka telah dibawa ke Benteng Pahuang oleh orang-orangku, dan kau mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi. Dan di sini jiwa bela diri dari Cao Kang adalah Blood Skull atau tengkorak cairan merah. Qing Yun membalas, sayang sekali, pilihan pertama tidak berlaku, jadi kau hanya akan mokat. Cao Kang berkata, hei,
Apa kau belum memahami situasinya? Lalu Qingyun menggunakan teknik Sky Eye dan dia nggak bisa bergerak. Apa? Dengan cepat Qingyun langsung maju menggunakan skill jari Kaisar Timur dan langsung menyerangnya tuh. Dan kepalanya pun langsung kebalikan ya dari lollipop. Hei tuh, mereka semua terhabisi. Iya, sangat kuat. Qingyun bertanya, ke arah mana menuju negara Chao? Ke arah sana. Dan Qingyun pun pergi. Sekarang kita pergi ke istana negara Chao. Dan di sini ada 2 orang dan 1 mungkin pembantu ya. Entah pembantu atau bukan, intinya lagi memohon. Orang yang kiri nih yang berdiri, dia adalah Kaisar Chao. Dia adalah ayah dari Cao Kuo. Sedangkan yang kanan adalah Ratu Chao, ibu dari Cao Kuo. Dan yang memohon ini adalah ibu dari Cao Xiaoyao. Oh, berarti satu keluarga guys. Yang mulia, apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Cao Xiaoyao adalah anakmu. Jika kau menjualnya ke pavilion mutan, kau sama aja memintanya untuk mokat. Dia pun langsung ditampar oleh Kaisar. Kaisar berkata, jangan berpikir bahwa kau bisa menjadi orang tidak bermoral hanya karena diberikan status olehku. Ini bukan waktumu untuk mengurus pekerjaan Kaisar. Tiba-tiba seorang datang. Lapor. Ada apa? Pangeran. Kenapa? Apa yang terjadi pada pangeran? Pangeran sudah mokat. Hah? Apa katamu? Anakku. Dan si ini nih, ibu dari Cao Xiaoyao, rambutnya dijambak sama si ratu. Katakan, apa itu kau yang mengirim seseorang untuk melakukan ini? Terus ditampar tuh. Sialan, dasar kau wanita miskin. Kau pasti iri dengan bakat anakku untuk membuat anakmu duduk di atas tahta. Kau sangat licik. Terus tiba-tiba ada yang menahan tangan dari si ratu. Siapa? Dan itu adalah Qingyun. Dan Qingyun menggunakan pedangnya langsung memotong tangannya. Kaisar bertanya, kau siapa? Qingyun menjawab, orang yang menghabisi anakmu. Si Kaisar membalas, kau menghabisi anakku? Berani-beraninya kau menghabisi anakku. Terus Qingyun membantu si ibu tuh. Apakah Anda ibu dari Cao Taoyao? Oh, Cao Taoyao guys, ibu dari saudara Cao. Bagian lupa yang mutan tuh loh guys, yang punya ekor merah itu loh. Hah? Kau adalah? Qingyun menjawab, aku adalah teman saudara Cao. Yakinlah, aku akan menyelamatkannya. Anda bersembunyilah dulu di belakangku untuk sementara waktu. Baik, kurang ajar kau. Dan si Kaisar ini, dia Emperor Sword Soul, berada di alam Wuhang Qing lapisan ketiga. Sedangkan Qingyun sekarang berada di alam realitas yang lapisan ke-9. Qingyun membalas, tindakan anakmu sepenuhnya adalah kesalahan dia sendiri. Mereka berdua dengan cepat langsung beradu serangan. Qingyun berkata, menghabisi orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu dan menganggap kehidupan manusia sebagai sampah. Orang seperti itu layak untuk dihabisi. Kaisar membalas, persetan, putraku adalah keluarga kerajaan dengan identitas yang menonjol. Bahkan jika dia ingin menghabisi sebuah kota, itu memang sebuah keharusan. Hah? Sebuah keharusan? Kaisar melanjutkan, omong kosong, keluarga kerajaanku terakhir lebih tinggi dari yang lain. Jika yang tak tersentuh ini tidak dilindungi oleh Cao Kauku, bagaimana mereka bisa memiliki kehidupan yang layak hari ini? Jika anakku menghabisi mereka, ini hak anakku, hak yang pantas dia dapatkan. Dan kau, orang jahat, berani menghabisi pangeran Caoku, dasar parat. Lalu si Kaisar menggunakan skill The Blade of Madness untuk menyerang Qingyun. Qingyun berkata, air bisa menghanyutkan perahu, namun dia juga bisa membalikannya. Namun dia juga bisa membalikan keluarga kerajaan. Keluarga kerajaan tidak dilahirkan begitu aja. Lalu Qingyun diam sebentar, menyiapkan skill pedangnya dan langsung maju menyerang. Dan pedang dari Kaisar, dia mencoba menahannya, tapi ternyata pedangnya hancur. Qingyun berkata, dibandingkan orang yang tidak tersentuh, orang yang kau sebut sampah, itulah yang seharusnya kau lindungi. Hah? Jiwa bela diriku. Tanpa mereka, kau bukanlah apa-apa. Tidak. Tiba-tiba diberhentiin sama ibu dari saudara Cao. Qingyun bertanya, dia memperlakukanmu seperti itu, apakah kau masih ingin membantunya? Ibu saudara Cao menjawab, 100 tahun membangun perahu yang sama, 1000 tahun untuk membangun rumah bersama. Aku adalah istrinya. Lalu Qingyun pergi ke Kaisar. Di mana Cao Taoyao? Si Kaisar menjawab, dia dibawa pergi oleh orang-orang dari pavilion mutan. Bahkan aku gak berani menyinggung pavilion mutan. Qingyun bertanya lagi, kemana mereka sekarang? Belum lama ini ke arah situ. Si ibunya berkata, Kaisar, Ye Qingyun telah pergi. Terus tiba-tiba seseorang datang nih. Orang ini adalah Master Cikang namanya. Dia ada di peringkat atas Huangmen. Namanya Cao Shi. Dia berkata, siapa yang menghabisi muridku? Di mana dia? Seseorang berkata nih, oh ini si Ratu ya. Si Ratu berkata, Ye Qingyun. Dia bilang namanya Ye Qingyun. Dia juga menghabisi anakku. Itu dia. Sebagai seorang ayah, dia juga melepaskan musuh yang menghabisi putranya. Lalu tiba-tiba si Ratu diserang dari belakang. Apa aku bertanya padamu? Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe
biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.